Wa yumni dzalika ketika tasdik Muhammadin SAW fi kulli ma ja'a bihi, mencukupi dari semua itu ya, dari pembenaran kepada Rasulullah SAW. Kesimpulannya adalah amantu billah, saya beriman pada Allah. Jadi mencukupi pernyataan yang mencukupi dari pembenaran kita kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, keberimanan kita pada apa yang dibawa oleh beliau SAW. Statement atau pernyataan yang mencukupi dari semua itu adalah amantu billah, saya beriman pada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul utusan-utusan Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wal qadari khairi wa syarrihi, dan beriman pada takdir Allah yang baik dan yang buruknya. Raditu billahi rabban, saya ridho kepada Allah sebagai Rabb saya, sebagai Tuhan saya, penguasa saya, pengatur saya. Wa bil islami dinan, saya ridho Islam sebagai agama saya. Wa bi Muhammadin SAW nabiyan wa rasulah, dan saya ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan saya. Pemaja'a al-khairil warqa wa irtunana, maka apa-apa yang datang dari sebaik-baik manusia, Rasulullah SAW itu adalah irtunana, adalah warisan kami, adalah warisan kami. An a'lamil huda, daripada panji-panji petunjuk, maksudnya dari para ulama, yang mana mereka merupakan panji daripada petunjuk. Jadi diwariskan irtun lana, warisan kami yang kami terima dari a'lamil huda, a'lamil huda, yang kami terima dari para panji-panji petunjuk, yaitu para ulama. Wahum warithu nuril huda, yaitu mereka adalah pewaris cahaya petunjuk. Ya. Atau dalam naskah yang lain, warithu nuri hadiyin Nabi Muhammad SAW, ay Muhammadin. Jadi nuril huda adalah beliau Nabi Muhammad SAW. Para ulama tadi adalah pewaris dari beliau. Ay makana alaihi huwa wasabu, yaitu apa-apa yang kana, yang ada alaihi di atas ma, siapa huwa beliau, Rasulullah dan para sahabat beliau. Itu apa-apa yang mana Rasulullah dan para sahabatnya berada padanya. Itulah yang diwariskan oleh para ulama kepada kita. Humul ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan mereka adalah para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang memegang sunnah dan ijma' para ulama. Biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena sabda Rasulullah SAW, la tazal ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq, senantiasa sekelompok dari umatku selalu memenangkan, dhahirina 'alal haq, menang atas kebenaran, menampakkan atas kebenaran. Jadi jaminan dari Rasulullah senantiasa terus di setiap zaman ada sekelompok dari umatku yang selalu menampakkan atas kebenaran, muncul atas kebenaran. La yaturuhum man khalafahum, tidak memberi madarat kepada mereka siapa-siapa orang yang menyalahi mereka. Hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang kepada mereka perintahnya Allah. Wahum ala dzalik, sedangkan mereka berada atas hal itu, tentu berada pada kebenaran tersebut. Mana riwayat Imam Muslim dan juga Bukhari. Ayu haula'i hum ahlul ulumi syar'iyyah, yakni mereka yang dimaksud itu para ulama adalah para ahli ilmu-ilmu syariat min ahli sunnati wal jamaah, daripada para ahli sunnah, ulama ahli sunnah wal jamaah. Li'anna nasa ma'a wujudihim aminuna, sebab manusia bersama dengan adanya mereka, maka manusia-manusia itu orang-orang itu aman. Min kulli mihnatin wa dhalalah diniyah, dari segala ujian dan kesesatan agama berkat para ulama yang mengawal agama ini, maka umat itu selamat dari kesesatan. Bitawaruthi, diwariskan kepada kami bitawaruthi, dengan pewarisan, daripada para ulama itu, atau dengan saling mewarisi satu kepada yang lain. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda beliau
sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Sebenarnya riwayat Imam Ahmad ya, dan juga Abu Dawud dan yang lainnya, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Wali qauli sallallahu, dan itu karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar uang emas, wala dirhaman tidak pula dirham uang perak. Wa inna warathul ilma, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadin wa akhadha bihadin wafir. Siapa yang mengambil ilmu tadi, berarti dia telah mengambil bagian yang penuh dari warisannya para nabi. Sahihul jamaah, disahihkan hadis ini oleh sekelompok ahli hadis. Tapi riwayat, dalam riwayat yang lain dikatakan aqrabun nasi min darajatin nubuwah, ahlul ilmi, paling dekatnya derajat daripada derajat kenabian adalah para ahli ilmu. Sebenarnya riwayat Abu Nuaim. Faqad taqarrara anna ulama warathatul anbiya, maka sungguh telah tetap bahwasanya ulama adalah pewaris para nabi. Qaulu ta'ala, wawaritha Sulaimanu Dawuda, dan mewarisi Sulaiman itu akan Dawud alaihissalam. Surah 6 ayat 16. Ai bil ilmi wal hikmah wa nubuwah risalah. Jadi maksudnya Sulaiman mewarisi Dawud bukan kerajaannya, tapi mewarisi ilmu, dalam hal ilmu, wal hikmah dalam kebijaksanaan, wa nubuwah dalam kenabian, wa risalah dalam kerasulan. Wa minhu di antaranya fahabli min ladunka waliyan yarithuni, maka berikan untukku dari sisimu ya Allah seorang wali, seorang pengganti, yarithuni, yang mewarisi aku. Doanya Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Maryam alaihissalam. Qauluhu, sedangkan perkataan si penazam itu bait ke-9 dari bait-bait Syahri bin Abu Sakran radhiyallahu anhu, majbain wa bilam wa ma'an huja fil hasyri wan nashri wal liqa wa kashfil umuri sakinatil lawabidi. Dan kita beriman dari ma'an huja, dari apa-apa yang dari beliau datang apa ma fil hasyri, tentang hasyr, pengumpulan makhluk di mahsyar, wan nashri, kebangkitan, wal liqa, perjumpaan dengan Allah Ta'ala, wa kashfil umur, penyingkapan perkara-perkara, sakinati, yang tenang, al-lawabidi, perkara-perkara yang tetap, ini yang pasti bakal terjadi. Semua itu juga termasuk segala yang datang dari Rasulullah SAW, wajib kita imani tentang kiamat. Aywan uminu bima jabi ani Nabi SAW. Jadi kita beriman juga terhadap apa yang datang dari Nabi SAW. Beliau bilang tentang hari akhir. Sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bihi yaumul qiyamah, yang dimaksud dengannya dengan hari akhir adalah hari kiamat. Wa dzalika ba'dul ajsad, yaitu kebangkitan jasad. Wal arwah, kebangkitan arwah, jasad dan arwah. Wa asyriha wa asyruha, dan pengumpulan arwah. Dalam mauqif, ke tempat berdiri di mahsyar, lil hisab wal mizan, untuk hisab wal mizan, juga beriman pada mizan, timbangan amal, wasirat, titian, jembatan, mizan neraca amal, timbangan amal, wasirat, jembatan, wal jannati wan nar, juga beriman kepada wal jannati wan nar, kepada surga dan neraka. Wa ana awwalu manzil min manazil akhir al-qabr, dan sesungguhnya paling awal dari manzil, tempat persinggahan, dari tempat-tempat persinggahan akhirat adalah kuburan. Persinggahan pertama adalah alam barzakh. Wa ma fihi, dan apa-apa yang ada pada kubur itu, min soal berupa pertanyaan, munkar dan nakir, wal fitnati dan juga fitnah kubur,
wa naimi wal azabi, dan juga nikmat kubur dan azab kubur. Tsumal ba'ts, kemudian kebangkitan. Pada pada khalqi, setelah hancurnya makhluk, pada pada khalqi, kulihim semuanya. Tsumal waznu, kemudian penimbangan amal. Tsumal siratu, kemudian titian, jembatan sirat. Tsumal haudu, kemudian telaga. Tsumal daru, baru kemudian rumah terakhir, yaitu al-jannatu awinna, surga atau neraka, waliyadzubillah. Tsumal ru'yatul abrar, di dalam kemudian memandang kepada orang-orang baik, para anbiya semuanya, di dalam koror, di rumah ketetapan. Wasyafa'ah dengan waya, kemudian syafaat dengan macam-macamnya syafaatan. Wal iman bisyafa'ah wajibun, dan beriman dengan semua yang tersebut tadi, semuanya adalah wajib. Allahu a'lam bishawab. Wa ru'yatu haqqun, kadzaka syafa'atun wa ba'dun li sukani kuburin mawaqizi. Itu nanti bait ke-10. Dari bait ke-9 wa ma'anhu, ke bait ke-10. Tentang lebih. Allahu a'lam. Ada seorang mantan kepala desa, masih jabat, tapi sudah meninggal. Rasul enak di bela agamanya Nabi Isa, Nabi Muhammad. Hebat mana Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Nabi Isa bisa menghidupkan, sedangkan Nabi Muhammad paling Quran. Murtad, saya bilang begitu. Murtad, Pak. Nah, dia sakit karena sakitnya asma. Dia membuat istighfar. Loh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nabi Isa yang dianu. Boleh, ayo Nabi Muhammad. Dia begitu. Terus akhirnya ya kira-kira 1 tahun berikutnya meninggal. Pertanyaan. Ya kemudian yang kedua, pernah saya membaca bahwa dari golongan Nasrani maupun Yahudi, mereka saling mengklaim agama yang terbaik adalah Yahudi atau jadi itu 2 pertanyaan saya. Ya kalau yang pertama tadi dia mengatakan, oh saya ikut agamanya Nabi Isa. Ya sebelumnya tapi pernah syahadat kan, pernah Islam. Si orang itu pernah mondok. Iya. Nah, kalau memang dia syahadat, ya berarti kan pertanyaan apakah dia mengerjakan sesuatu yang menyebabkan dia murtad atau tidak. Nah itu. Selama dia tidak melakukan, karena yang menyebabkan murtad itu ada keyakinan. Ada yang berupa keyakinan, contoh mamang ragu-ragu tentang salah satu yang harus diimani. Itu penyebab murtad yang berupa keyakinan. Ada penyebab murtad berupa perbuatan. Contoh dia sujud kepada sesuatu, berhala atau sebangsanya. Itu contoh murtad yang berupa perbuatan. Ada contoh penyebab murtad yang berupa ucapan. Seperti dia mengucap sesuatu yang dengan nada penghinaan kepada apa yang diagungkan oleh Allah. Nah, ini murtad itu penyebabnya 3. Nah, kalau dia mengatakan, lo memang di sebagian riwayat di Bukhari, ya, itu dikatakan siapa yang bersaksi bahwa saya utusan Allah, dengan Allah, bahwa tidak Tuhan Allah, saya utusan Allah, dan Isa adalah Ruhullah wa kalimatuh, maka dia masuk surga. Artinya Rasul menyebut Isa itu untuk penegasan. Sebenarnya la ilaha illallah Rasulullah sudah cukup, karena iman kepada Muhammad itu yang mencakup ya harus iman kepada semua Rasul. Kan gitu tadi kita bahas, harus iman pada semuanya. Nah, cuma di riwayat Bukhari itu memang beliau menyebut siapa yang beriman pada Allah sebagai Rabb-Nya, saya sebagai Nabi-Nya, dan Isa sebagai Ruhullah wa kalimatuh. Jadi karena Ruhullah karena penciptaannya yang di luar kebiasaan, itu langsung Allah tiupkan ruh kepada Siti Maryam melalui Jibril, sehingga
lahir Isa disebut kalimatullah. Nabi Isa disebut kalimatullah itu karena diciptakan kan seolah-olah kun, jadilah maka jadi. Maka Isa itu sebut ruhullah dan kalimatullah. Dan juga termasuk mukjizat Nabi Isa itu menghidupkan orang mati. Nah, kalau dia tetap beriman pada Muhammad Rasulullah, cuma dia menambah wa ana Isa, itu ya boleh, itu penegasan saja. Tapi kalau dia dengan itu maksudnya mengingkari Rasulullah, apalagi terucap kalau bahwasanya seolah-olah sesuatu yang menghina kepada Rasul, ya, itu berarti bisa menyebabkan murtad. Ya. Kalau dikatakan Nabi Isa lebih hebat, itu keliru. Dengan tolak ukurnya dia menghidupkan orang mati. Ya. Lebih hebat mana dari Rasulullah? Orang mati pernah hidup kan? Pernah hidup kan? Yang orang mati itu dulunya kan hidup, terus mati, dihidupkan lagi atas izin dari Allah sebagai mukjizat Nabi Isa. Hebatan mana? Batu kayu itu mati apa benda hidup? Benda mati. Batu itu kan benda mati. Bisa hidup memberi salam ke Rasulullah. Mana lebih hebat? Orang yang pernah hidup terus mati, dihidupkan atas izin Allah melalui perantara Nabi Isa. Dengan Rasulullah SAW yang benda mati semua itu hidup karena beliau. Mana lebih? Itu cara mengukurnya itu begitu. Bukan lebih hebat Rasulullah SAW. Tidak ada satu pun mujizat yang Allah berikan pada nabi-nabi sebelumnya kecuali Allah berikan kepada Rasulullah, bahkan dengan bentuk yang paling sempurna, yang lebih sempurna dari yang Allah berikan pada para nabi. Contoh Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Di Quran diceritakan bagaimana wadrib fi asokal hajar, pukullah Musa di asokal dengan tongkatmu itu al-hajar, batu itu berfajarat terakhir air, maka terpancarlah 12 mata air. Lebih hebat mana? Rasulullah SAW langsung mata air keluar dari jemari beliau SAW. Tidak ada satu pun yang sudah Allah berikan pada Nabi dulu kecuali sudah juga diberikan pada Rasulullah dalam bentuk yang lebih sempurna. Allah alaihi wasallam. Termasuk penghidupan orang mati. Yang dihidupkan sama Nabi Isa itu yang sudah pernah hidup, terus dihidupkan lagi dengan izin Allah. Bukan kita katakan dah hebat, itu mukjizat, itu mukjizat memang. Tapi mana lebih sempurna yang Allah berikan pada Rasulullah? Benda yang sama sekali mati, itu hidup karena beliau. Sallallahu alaihi. Ya, apakah dia murtad? Ya memang itu gak bisa kita tentukan dalam hati secara qat'i, karena dia selama masih, maksudnya gini, seorang mengatakan suatu kalimat, selama kalimat itu masih mengandung takwil, masih bisa mengandung beberapa makna tafsiran, maka itu tidak bisa kita memvonis orang itu murtad gara-gara ucapan kalimat itu. Tidak bisa. Ya, kecuali memang kalimat yang sudah pasti tidak ada takwil, sudah tidak ada tafsiran lagi, maka itu jelas. Dan itu umpama kalimat-kalimat yang memang menyebabkan orang itu murtad, itu jelas. Alhamdulillah. Terus apa tadi? Yang kedua tentang kaum Yahudi. Yahudi ya memang mereka mengklaim. Ya, Quran pun mengatakan itu. Qalatil Yahudu. Ya. La ilaha illallah. Orang Yahudi itu mengatakan semua mereka itu di surga. Yahudi Nasrani pun mengatakan begitu. Di surah Al-Baqarah, la ilaha illallah. Dan masing-masing bahkan bukan hanya mengklaim itu, mereka masing-masing mengklaim mereka itu anak Allah. Kurang top ya apa? Allah bilang, qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan kecintaannya Allah. Itu perkataan mereka bahkan di zaman Yahudi yang ada dan di zaman Nabi.
bahkan mengatakan begitu juga. Apa Allah suruh jawab apa? Rasul, qul, katakan Muhammad kepada mereka, falima yu'adzibukum bidunubikum. Kenapa dulu kalian pernah disiksa oleh Allah, umat-umat kalian, dengan dosa kalian? Kalau memang kalian anak-anak Allah, Allah siksa kalian. Bal antum basyarum mimman khalaq, akan tapi kalian adalah manusia sebagaimana Allah cipta manusia yang lain. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Katanya Yahudi, si Nasrani bilang tidak akan masuk surga kecuali Nasrani. Qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Allah bilang itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum. Allah bilang pada Rasul, katakanlah pada mereka yang mengaku katanya tidak masuk surga kecuali Yahudi, mereka juga mengaku tidak masuk surga kecuali Nasrani. Qul hatu burhanakum, berikan bukti kalian. Qul hatu burhanakum. Ingin sodikin kalau memang kalian benar. Tapi umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa yang asli kira-kira masuk surga Pak? Seperti pendeta, katanya pendeta masuk surga. Yang dulu. Ya, yang dulu. Setelah Rasulullah diutus dah ada. Jangankan umatnya, nabinya. Rasul bilang apa? Sayyidina Umar satu kali bawa Taurat. Sayyidina Umar itu dapat bendelan daripada orang, kan di Madinah itu ada orang Yahudi juga dulu. Dapat sebagian dari orang Yahudi. Sayyidina Umar dia buka. Ketahuan Rasulullah SAW. Tanya apa dia Umar bilang, ini dari Yahudi. Maka marah Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, laukana Musa hayyan ma wasi'ul tibai. Seandainya Musa masih hidup sekarang, tidak ada pilihan, dia harus ikut saya. Iku nabi ne, ojo pendetone, ojo nabi ne. Musa hidup sekarang, dia harus ikut saya. Tak ada. Dan Rasul bersabda tidak ada seorang pun sekarang di umat ini dia sampai kepada telinganya la Allah Muhammad Rasul dia tidak beriman kecuali Allah akan tanya nanti bertanggung jawabannya di hari kiamat. Dampaknya katanya ada yang ngomong yang penting agama itu kodoh. Ada kalau agama sama ya sudah. Kita tantang. Ya, kita tantang yang bilang itu untuk pindah agama. Ya sudah kamu saja sekarang murtado pindah agama, memang semua sama. Kita aja. Baik si Nasraninya, baik si. Kalau hak mereka ngomong di gerejanya, oh tidak ada agama kecuali, itu hak mereka. Bible-nya itu kalau mereka baca Bible dengan betul, itu akan saya sering tidak bawa, saya punya Bible Katolik, saya punya Bible Protestan. Dan kita sudah pelajari semua itu. Dan seandainya mereka baca itu, mereka akan harusnya menuntut pada Quran, kepada Rasulullah. Jadi tidak ada. Yang ada pun ayat di surat Al-Baqarah itu yang dipakai oleh orang liberal untuk mengatakan seolah-olah mempersepsikan seolah-olah semua agama itu sama. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiun man amana billahi bil akhir. Itu dikatakan man amana billahi bil akhir jannatun tajri tahtiha al-anhar. Dikatakan di surat Al-Baqarah semuanya orang yang beriman. Orang-orang Yahudi, orang Nasoro, man amana minhum, orang yang beriman di antara mereka ya, kepada Allah, itu mereka masuk surga. Ayat 62. Ladzina amanu walladzina hadu nasara sabiin man amana bil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini kan ini orang tidak paham ayat ini. Dia katakan oh ini dalilnya. Justru Allah katakan orang yang beriman, orang yang hadu, Yahudi, Nasara, Sabiin, orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Man amana. Nah, di situ kan dikatakan ladzina amanu wal hadu wan nasara was sabiin man amana billah. Siapa di antara mereka orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, beramal soleh, ini yang lahum ajruhum. Bukan Yahudi kemudian
lahum ajruhum. Nah kalau dikatakan, nah itu kan ada innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, walladzina hadu. Siapa yang dimaksud orang yang beriman ini? Ini orang-orang yang beriman dari nabi-nabi terdahulu, terus beriman pada Rasulullah. Hanya dikatakan orang yang beriman pada nabinya, kemudian beriman pada saya, kepada Allah melalui saya, maka dia dapat 2 pahala. Pahala iman pada nabi yang terdahulu. Sebaliknya kalau dia iman pada nabinya saja, tidak percaya sama Rasulullah SAW, dari itu kata Rasul. Jangan kan pendetanya, dengan pemuka agamanya. Nabi Musa kata Rasul, kalau sekarang dia hidup, dia harus ikut saya. Kata Rasulullah. Nabi Isa nanti bukan membawa syariat baru ketika turun. Beliau ikut kepada syariat Rasulullah. Bahkan dalam Sahih Muslim, ketika Nabi Isa nanti turun disuruh jadi imam, beliau tidak mau. Kalian imam sebagian kalian, maka Imam Mahdi yang menjadi imam, bukan Nabi Isa. Umat ini adalah umat yang Allah khususkan. Sebagian dari mereka imam pada sebagian yang lain. Nabi Isa tidak mau jadi imam ketika itu. Soalnya dalam Sahih Muslim. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana? Tulisan ini panjang, gimana sampai mana dia Al-halatul thalithah. Kondisi ketiga, antas taghila bima yasilu minhu khairun. Jadi keadaan ketiga daripada keadaan ketiga daripada 4 keadaan bagi seorang setelah sholat duha. Setelah sholat duha ada 4 keadaan, kita sudah bahas kemarin, yaitu kalau dia ada waktu sampai zuhur, digunakan untuk 4 macam kegiatan. Ilmu, kalau dia termasuk ahli ilmu atau orang yang senang kepada ilmu, maka waktu sisa waktu itu dari duha sampai zuhur ya untuk ilmu apa? Ilmu fardu ain. Kalau sudah selesai baru ilmu fardu kifayah. Kalau tidak, maka yang kedua adalah amal-amal sunnah. Ya, amal sunnah berupa sholat, tasbih, zikir, ibadah, baca Quran. Kalau tidak bisa, yang ketiga adalah al-halatul thalithah, antashtagila bima yasir minal khair. Engkau sibuk dengan apa-apa yang sampai minhu darinya, dari apa khairun kebaikan ilal muslimin kepada muslim yang lain. Sibuk menyampaikan hajat orang lain, yang ketiga. Yang ketiga tidak bisa, nanti baru yang keempat, sibuk dengan hajatnya sendiri, yaitu cari nafkah. Untuk ada isinya yang halal. Ya, kenapa yang halal itu ada. Dan sibuk dengan dirinya sendiri, dengan kewajiban diri pada Allah, kewajibannya pada keluarganya. Itu kondisi yang keempat. Kondisi yang ketiga dulu kita sekarang bahas, itu tasbih mayasil minhu khairul muslimin. Engkau sibuk dengan apa yang sampai darinya dari apa khairun, kebaikan kepada kaum muslimin yang lain, menyampaikan hajat kebaikan pada orang muslim yang lain. Wa yadkhul bi yudkhilu bi sururan. Wa yadkhulu bi sururan, dan bisa masuk dengannya dengan perantara tadi apa surur, kegembiraan ala qulubil mukminin, pada hatinya orang mukmin, min qadai hajatin lahu, berupa menyelesaikan hajat-hajat mereka, muawanah, min muawanah wa muawanatin ma'hum, saling tolong menolong dengan mukmin, ala birrin wa taqwa, atas dasar kebaktian dan ketakwaan. Bapak Qur'an bil khabar, dan sungguh telah warid dalam khabar anafdul al-amal idkhulus surur ala mukminin, bahwasanya paling afdalnya amal adalah memasukkan kegembiraan kepada orang mukmin lain. Tapi tentu bukan dengan jalan yang haram. Niatnya idkhulus surur tapi dengan riba, tak bisa. Nemeni kancane riba ditemani dengan alasan melegano. Ini dosa. Lau tashtagil bima yatayassar bil amal, atau tashtagila, atau kau sibuk dengan apa yang mudah dengan berupa al-amal as-sholihah, amal-amal soleh, lis-sholihin. Ya.
yang menjadi mudah dengannya amal-amal soleh bagi orang soleh. Khidmatil fuqaha, seperti khidmah kepada para ahli fikih, wasufiyah, khidmah kepada para sufi, wa ahli din, khidmah kepada ahli agama, wa taraddudi fi aswalihim, seperti berbolak-balik untuk menyelesaikan kesibukan mereka. Aswal jamu syughulun, itu misi wal ghaib syughul dengan domasin dan ghaib atau dengan sukunil ghaib, wa bi'iskanil ghaib dengan sukun ghaib, syughulun atau syughulun. Wa bihi ma'afatishid, dan dengan sukun ghaib bersama dengan memfathahkan sin syaghlun, atau bifathatain atau dengan dua fathah syaghlun. Fi arba' lughat, ada 4 bahasa. Syughulun, syughulun, syaghlun, syaghlun. Kesibukan berbolak-balik dalam membantu kesibukan para fuqaha, para ulama. Wasa'i, berusaha, ay tasarruf, bertindak fi it'amil fuqara, dalam memberi makan orang fakir wal masakin wal miskin wa taraddudi, berbolak-balik matalan alal mardha, misalnya kepada orang yang sakit. Mardha jam'u maridin, jamak dari marid, maridun, maridoni, maridoini, mardha, orang yang sakit. Bil iadati, dengan menjenguk mereka, ayat ziyarati. Wa ala janaizi bit tasyyi', dan bolak-balik pada jenazah dengan tasyyi', dengan mengantarkan jenazah, ayat al-ittiba ila al-maqabir, mengikuti ke kuburan. Wa kullu dzalika afdalu minan nawafil, maka semua itu lebih utama dari sholat sunnah. Fa in hadhihi ibadatun, maka sesungguhnya itu semua adalah ibadat. Al-fa' li ta'lil, karena sesungguhnya itu semua ibadat untuk menyatakan ta'lil, alasan. Fa inna, maka sesungguhnya, karena sesungguhnya itu semua adalah ibadatun. Kama binuskah, sebagaimana dalam naskah yang lain. Wa fiha rifqun, dan padanya pada semua itu tadi terdapat rifq, terdapat kasih sayang, ainafun, kemanfaatan muslimin kepada sesama orang muslim. Ya, sebab itu dikatakan lebih afdal dari ibadah sunnah daripada sholat sunnah. Kenapa? Karena ibadah sunnah ya cuma ibadah saja, dia yang ambil pahalanya. Ya sholat sunnah, dia baca Quran. Tapi menolong orang, ya ibadah sekaligus menyampaikan kemanfaatan kepada orang lain, itu lebih utama. Kama qala al-Jailani, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah, radhiyallahu anhu, ma wasaltu ila Allah taala bi qiyamil lailin wala siyamin hari. Saya tidak sampai kepada Allah taala dengan bangun malam dan tidak pula dengan puasa di siang hari. Walakin wasaltu ila Allah taala bil karami wa tawadhui wa salamati sadri, akan tapi saya sampai kepada Allah dengan sifat dermawan dan tawadhu, rendah hati dan bersihnya dada. Ini bersihnya hati. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, saya tidak sampai kepada Allah dengan banyaknya bangun malam dan banyaknya puasa. Bukan berarti beliau tidak bangun malam, bukan berarti beliau tidak puasa, tapi bukan itu penyebab utama yang saya sampai kepada Allah itu. Tapi saya sampai kepada Allah dengan kedermawanan hati dan sifat rendah hati dan bersihnya hati. Mudah-mudahan kita ditolong untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Riwayat al-Ajni. Halaman berapa? Tiga 38. Ya qalbi. Ya qalbi lim tas'am lima tu'ali ilmahabba lima tubasi malam yadukul murra minal mudawi yamrad wa la yalqa tabib yashwi lakarana il'ala bika dharra in hubbi mawla minka fatra lidhikrihim ma'adham al-masarra tuba li qalbin ala umbuhum fi ma'adhab al-ta'ziba in raduni abadan lahu riqan wa in jafawni wal wailu kullal waili yahlikuni maula mawali man humu mawali walhamdulillahi rabbil alamin. Bikul baslah maula billah yudhuru wa syukuru wa hamdu jabina rasulillah
وعلم البركات والصبرين والصالح والخيرات الدنيا وأجمع الموت على ما نوى أحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربنا يا ربنا بأننا يا ربنا وأننا شربنا حلال الله شربنا فتب علينا التوبة أغسل كل أوبة وصلنا الأوراد وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول إلى الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه زاد خصيصه والحمد لله بالبدء والنهي ومن بمن أتيت وعافنا بمن أغويت ولنا بمن توليت قينا مما ظلمت شر ما قضيت من حقك ولا يقضي صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله. Oh ya. Oh ya, sampean kasih sampean rutin. Subuh ada. Itu anu. Khusus subuh nanti kalau Ramadan. Bukan jam 6. Kalau Ramadan nanti pindah subuh. Habis subuh, habis sholat subuh itu sampai jam 6 selesai. Oh, oke. Ini kita kali ini. Iya, insyaallah. Ya setan nih kawan. Ini orang-orang ini bukan. Ya setan kasiran. Soalnya Ya Habibi. Ya Habibi, ya Habibi. Mau kita subuh Ramadan subuh. Bibi. Bibi. Bi. Mana jaga mana? Subuh. Iya. pasti loh, Bang. Ya. Abuk. Ya, abuk lah.